Oke, untuk materi selanjutnya ya ini lanjutan dari analog scaling. Jadi setelah dilakukan apa namanya pembuatan analog scaling, kemudian kita padukan dengan compare. Sekarang ini akan saya tunjukkan bagaimana memadukan analog scaling dengan fungsi aritmatika ya. Jadi sebenarnya simpel ya. Untuk fungsi aritmatika karena ada empat yang paling sering digunakan, ya kan? Ada pengurangan, penjumlahan, perkalian dan pembagian. Sebenarnya pun apabila kita lihat dari apa namanya analog scaling sendiri itu sudah aritmatika ya. Hanya saja di sini yang saya maksud itu adalah bagaimana kita ingin membuat suatu totalizer. Nah, totalizer itu apa? Jadi totalizer itu adalah penambahan ya. Jadi penambah. Jadi kita tahu ukuran dari apa namanya sensor. Jadi istilahnya adalah engineering unit yang kita ukur tuh kita sudah tahu dia dalam 1 jam tuh akan menghasilkan berapa jumlahnya seperti itu. Nah, di sini istilahnya adalah saya ingin membuat logika dari totalizer kemudian masukkannya ke dalam simulator seperti itu. Jadi nanti kita taruh istilahnya datanya ini nanti kita kirim lewat manual simulator, kemudian data totalizer itu akan masuk ke sini seperti itu. Jadi istilahnya kita tulis kemudian kita baca ya seperti itu. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan ya, soalnya kemarin mungkin belum saya tambahkan. Jadi untuk yang simulator, semua simulator sekarang nanti rekan-rekan nanti bisa langsung masukkan IP address dan port ya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan PLC asli. Nah, kemungkinan besar itu nanti portnya mungkin kalau port bisa diganti ya, tapi kalau IP address itu kemungkinan besar berbeda. Oleh karena itu di sini saya tambahkan text box untuk IP address seperti itu. Oke, nah sekarang kita buat dulu seperti kemarin ya. Kita buat dulu untuk apa namanya? Simulator. Maaf, untuk scalingnya kita tambahkan ya. Sama ya, masih sama. Kita pakai FLT, kemudian D100 karena saya pasangkan dengan D100, kemudian masuk ke D20. Nah, ini terus kita cabangkan. Nah, ini sebenarnya bisa dicabangkan dengan yang pembagian ya, tapi tidak masalah kalau rekan-rekan ingin istilahnya memisahkan itu antara SM400 yang bagian scaling dan SM400 bagian pembagian terhadap istilahnya adalah total detik seperti itu, karena kita ingin menambahkan nilai itu dalam 1 detik. Jadi kita harus membagi nilainya itu yang dibaca dibagi dengan 3600. Apabila misal dalam kasus ini kita mempunyai satuannya itu adalah milikubik meter kubik eh, per jam seperti itu kan. Nah, meter kubik per jam ini otomatis kalau saya ingin membuatnya menjadi per detik, otomatis saya harus dibagi 3600 seperti itu ya. Oke, sebentar. Nah, maksudnya gimana? Kenapa kok dia dalam misal kalau maksudnya gimana kalau kenapa harus dibagi 3600 lebih tepatnya karena saya ingin mengubah dia menjadi detik ya, lebih tepatnya. Jadi kan dalam 1 jam itu ada 3600 detik. Nah, itu intinya adalah saya ingin melihat dalam 1 detik itu dia ada berapa berapa meter kubik seperti itu. Jadi hour itu kan 1 jam ya. 1 jam kalau dikonvert ke detik itu 3600. Jadi di sini nanti jadi 3600 detik seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Nah, kita tambahkan sekarang untuk yang pertama. Nah, untuk ini sebenarnya instruksi scaling ini sebenarnya bisa kita lebih elaborasi ya. Jadi sebenarnya kan ketika saya mensubtraksi ya. Oke, kalau untuk yang subtraksi ini kan dia memang hanya untuk istilahnya raw value minimum ya kan, raw value minimum. Ini adalah 0 yang saya masukkan. Nah, ini sebenarnya kan dia tidak terlalu mungkin kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau lihat kan dia sebenarnya tidak terlalu saklek kalau untuk yang pengurangan. Tapi kalau misal untuk yang pembagian dan selanjutnya itu sebenarnya ada rumus lagi ya. Jadi sebenarnya rumus laginya itu adalah nilai raw maksimum dikurangi raw minimum. Nah, kemudahannya ketika raw minimum itu 0, jadi nilainya adalah raw maksimum seperti itu. Nah, makanya kebanyakan langsung dibuat istilahnya itu langsung dibuat ketika pembuatan scaling aritmatika ini dia langsung dimasukkan raw maksimum karena memang raw minimumnya 0 seperti itu. Nah, beda cerita kalau misal raw minimumnya itu tidak 0. Nah, itu harus diukur lagi. Misal 20.000 dengan 4.000 otomatis selisihnya berapa? 16.000 seperti itu. Nah, ini saya ulangi lagi ya biar agar rekan-rekan istilahnya itu bisa memahami seperti itu. Jadi tidak bingung juga. Oke. Nah, terus ini kita masukkan lagi.
Nah, ini untuk yang perkalian ya. Oke. Kita samakan ya. Jadi soalnya kemarin saya sempat salah, istilahnya salah ketik ya, tapi bukan salah angka, tapi emang salah ketik saja. Nah, ini di 26, kemudian kita buat lagi sekarang. Nah, sekarang di sini saya ingin membuat yang namanya adalah, nah ini kan dia online ya sebenarnya. Jadi apa namanya, saat saya ini karena memang ini tuh karena satu file ya. Jadi saya ini sebenarnya kan sudah cek ya, dan ini untuk di PLC itu filenya sama. Nah, oleh karena itu nanti dia muncul seperti ini. Lebih tepatnya adalah dia online change ya. Nah, ini tergantung rekan-rekan ingin dinyalakan online change atau tidak, seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak masalah. Nanti kita online change nanti aja. Jadi kita compile-nya nanti. Ini kita bisa dipisah ya, SM400 bisa digabung, bisa dipisah. Tapi ini tergantung dari rekan-rekan bagaimana memprogramnya, lebih efektif bagaimana. Silahkan seperti itu. Nah, ini kita masukkan tadi 7. Kemudian kita sekarang masukkan pembagian. Jadi kita ingin membagi nilai, ya kan? Saya ingin membagi nilai dari D26 hasil scaling dengan 3600 jumlah detik dalam 1 jam, seperti itu kan. Nah, nanti kita akan dapat istilahnya ya kan, kita istilahnya itu akan dapat nilai pembagiannya per detik. Saat tiap detik itu akan berbeda-beda, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk menambahkannya per detik, maka saya butuh special relay yang lain, ya, ini SM412 per detik. Nah, ini sekarang juga saya tambahkan seperti ini, ya kan. Terus ini saya masukkan penjumlahan, tapi perlu diingat kita harus menggunakan P. Jadi dia tuh hanya satu kali, bukan 1 detik ya, satu kali penjumlahan, karena kalau dalam 1 detik dia akan menambahkan per sekian cycle yang ada di PLC tersebut gitu. Jadi perlu hati-hati ya di sini. Nah, ini kita masukkan D28, terus kita masukkan di sini D30, sorry ya, 30 ditambahkan D28. Hasilnya ditaruh di D30. Jadi dia ditambahkan dengan diri sendiri, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa coba compile. Yes. Jadi dia intinya adalah online change ya. Nah, ini kita coba. Nah, ini sekarang karena ini sebenarnya saya sudah dengan file yang sama ya, jadi dia itu langsung download sebenarnya. Cuma tidak masalah kalau kita ingin istilahnya execute ulang, ya kan. Karena ini juga saya stop ya untuk PLC-nya. Oke. Nah, ini saya close, kemudian saya restart. Oke, sudah run. Kita bisa coba monitor. Nah, kita cek dulu apakah ada kesalahan memori di sini. Jadi saya bisa saja saya typo ya. Nah, sudah seperti ini, maka kita bisa langsung coba masukkan simulatornya. Dan portnya adalah 1025. Kemudian kita connect. Kita cek ya. Oke, sekarang sudah masuk nilainya. Kita tambahkan. Oke, sudah betul ya. Nah, jadi seperti ini ya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Totalizer itu seperti itu. Jadi tiap detik dia itu akan istilahnya menambahkannya dalam diri sendiri, seperti itu. Nah, ini kita bisa mainkan ya simulatornya di sini. Nah, ini sudah saya buatkan ya khusus untuk Melsec protokol karena cukup sulit. Jadi memang ini saya membuatnya ini cukup lama karena cukup sulit untuk membuat drivernya sendiri. Jadi ini bukan driver istilahnya seperti driver dibuat orang lain, tapi saya membuat sendiri. Jadi mungkin terkadang untuk beberapa PLC mungkin tidak stabil. Jadi ini akan saya update terus ketika rekan-rekan akan istilahnya mendownload dan mencobanya di suatu PLC, karena bisa jadi di satu PLC dengan PLC lain berbeda walaupun mereknya sama ya, karena itu bisa terjadi. Nah, itu nanti oleh karena itu maka nanti di bagian Visual Studio itu akan saya jelaskan istilahnya dengan bagaimana koneksi dan macam-macam seperti itu. Nanti ada 4 bagian ya kan, bitrate, bitrate, word write ya kan, dan word read. Jadi istilahnya adalah baca tulis untuk bit dan juga word. Nah, itu yang paling penting. Jadi akan saya jelaskan di situ. Nah, kalau untuk yang Python dan lain-lain itu cukup mudah karena kita tinggal pakai saja seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja. Bisa dilihat ya, sama ya. Nah, seperti itu. Oke, dan ini juga sudah saya istilahnya perbarui. Jadi rekan-rekan tidak usah bingung kalau misal IP address-nya beda, bisa langsung masukkan. Portnya beda, bisa langsung dimasukkan seperti itu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.